Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini aku Juni Susilania dari kelas KPIA jurusan Komunikasi Penyiaran Islam bakalan ngasih tahu atau berbagi sedikit ilmu yang Juni punya tentang peran media cetak. Nah, untuk peran media cetak sendiri ini banyak sekali perkembangannya, dan yang pertama yang bakalan kita bahas adalah pengertian media cetak. Nah, media cetak ini kita nggak bisa terlepas dari yang namanya koran. Nah, koran ini sendiri merupakan media massa pertama dalam peradaban manusia. Bahkan, kerap orang mengidentikan media cetak dengan koran atau juga yang menyebutnya surat kabar. Nah, tahu nggak sih bahwa pengertian dari koran sendiri yaitu berasal dari bahasa Perancis yaitu courant yang berarti surat kabar. Itu sebabnya nih kenapa tadi Juni bilang kalau koran itu persamaannya adalah surat kabar. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya aku ditemenin sama si Teddy. Aku bakalan belajar bareng dia karena belajar sendirian tuh nggak asik ya, harus ada temennya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas apa nih? Kita lihat dulu ya, kita cari. Nah, tahu nggak sih bahwa koran ini terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada koran umum dan ada koran khusus. Koran umum ini biasanya dia membahas segala macam pemberitaan. Jadi dia campuran tuh. Mulai dari berita olahraga, berita kayak pembunuhan, kriminal, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Biasanya dia jadi satu dalam koran umum. Tapi kalau di dalam koran khusus ini biasanya dia lebih mirip seperti majalah. Jadi dia lebih membahas sesuatu hal yang lebih spesifik. Jadi dia hanya membahas satu hal. Misalnya dia itu koran khusus tentang sepak bola, maka dia hanya membahas tentang sepak bola saja. Nah, seperti itu pemirsa. Pemirsa, teman-teman deng. Terus selanjutnya, biasanya orang yang membaca koran itu dilihat dari terstratifikasinya satu masyarakat. Nah, biasanya koran-koran khusus itu lebih disukai oleh masyarakat-masyarakat pecinta tertentu. Kayak misalnya pecinta olahraga bakal baca koran olahraga. Terus kayak misalnya pecinta kayak makanan, kuliner gitu pasti bakalan baca yang tentang makanan dan kuliner aja ya. Kayak gitu sih masuknya. Terus habis itu kita masuk ke materi media massa dan cetak serta jurnalisme. Oke, di sini teman-teman, adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis ini semakin luas cakupannya. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh nih dalam mencetak sebuah koran, majalah, tabloid, atau lainnya, ini pasti harus ada mesin cetaknya dong. Karena kalau nggak ada mesin cetak, gimana sebuah tulisan itu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri, kegiatan jurnalistik sudah dimulai sejak kolonial Belanda. Wah, ini udah lama banget ya, ini udah sekitar berapa abad tuh, sekitaran udah 3 abadan, udah lebih kali ya. Nah, biasanya ini dulu mereka menggunakan koran sebagai kepentingan mereka, khususnya kepentingan yang berkaitan dengan perniagaan di bumi Nusantara. Nah, koran yang diterbitkan diantaranya adalah Lokomotif. Namun, kemudian para pejuang kemerdekaan atau ya pemuda-pemuda, para pejantan lelaki di Indonesia memanfaatkan koran itu sebagai sarana perjuangan. Jadi, kalau zaman dulu, koran itu bukan hanya sebagai media untuk membaca aja, kayak ya udahlah cuman koran, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Cuman kalau zaman dulu, koran itu dipergunakan para pejuang-pejuang, para pemuda-pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitu teman-teman. Terus kalau beberapa koran yang diterbitkan oleh para pejuang kemerdekaan itu ada kayak Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode. Nah, itu adalah beberapa kayak koran-koran yang terkenal yang diterbitkan oleh para pejuang
kemerdekaan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Kemudian beda lagi nih, kalau tadi kan masa Belanda, sekarang masa penjajahan Jepang. Kalau waktu penjajahan Jepang ini malah dilarang untuk menerbitkan pers. Pokoknya dalam bentuk apapun itu dilarang. Ya mungkin karena Jepang takut kali ya sama orang-orang Indonesia yang sering mulutnya, ya begitulah ya, kita tahu sendiri, mulut-mulut netizen, nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, itu banyak banget. Nah, ini biasanya kalau zaman-zaman Jepang itu hanya beberapa aja yang diizinkan untuk diterbitkan. Itu pun kayak harus melewati kontrol yang sangat ketat, harus melewati segala, ya banyak lah. Nah, terus ini ada contohnya ini kayak Asia Raja, Jajah Haja, Sinar Mulia, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Ini adalah koran-koran atau media-media pers yang dikeluarkan oleh pejuang kemerdekaan, namun harus melalui izin yang sangat ketat dari pemerintah Jepang, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada jurnalisme cetak. Nah, sesungguhnya bila kita telusuri kegiatan jurnalisme ini sudah ada sebelum media cetak diterbitkan ya. Jadi sebelum adanya kayak koran, pokoknya media-media yang secara tertulis itu, jurnalisme ini sebenarnya udah ada terlebih dahulu. Memang koran pertama di dunia adalah Daily Koran, namun kegiatan jurnalisme pertama kali dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Itu jauh banget ya, kayaknya udah nggak kehitung tuh berapa abad yang lalu kan. Nah, pada masa itu, informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Jadi, dia tuh kayak model apa ya, kalau zaman sekarang, paling kalau kayak di kampus tuh jadi medianya nempelnya di mading-mading tuh kan. Jadi kita bisa lihat berita apa aja yang terjadi di kampus kita. Nah, mungkin dia sama sih halnya kayak gini. Jadi dia mengirimkan kayak berita harian terus ditempel-tempel di tempat-tempat publik yang rame kayak mungkin pasar, alun-alun. Nah, biasanya dia mungkin kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini yang ketiga ada teknologi dan jurnalisme. Gak dapat dipungkiri banget sih, teknologi sekarang itu udah berkembang pesat banget ya, apalagi kita udah ada di zamannya milenial kayak gini. Nah, teknologi merupakan bagian terpenting dari industri penerbitan media cetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini sangat mempengaruhi kemampuan media cetak untuk keberadaannya di tengah masyarakat yang kini hidup dalam apa yang diistilahkan sebagai dunia sesak media. Nah, maksudnya sekarang tuh kan udah serba canggih ya, sosial media semua. Jadi kita tuh sebagai pengusaha harus pinter-pinter mutar otak gimana caranya media yang kita sampaikan itu bisa tetap dinikmatin sama anak-anak milenial sekarang yang ya tahu sendiri lah ya pegangannya sekarang gadget, nggak bisa jauh-jauh dari itu. Nah, biasanya ini mereka meletakkan apa ya, kayak kalau sebuah koran kalian pernah lihat gambar-gambar ilustrator-ilustrator itu, nah itu biasanya perkembangan dari teknologi, dia menambahkan gambar-gambar itu untuk mempercantik sebuah koran agar terlihat lebih menarik. Nah, terus teknologi ini memungkinkan industri media cetak meningkatkan ukuran, kecepatan, dan efisiensi sehingga semula menjadi bacaan kelompok tertentu yang bersifat personal menjadi bacaan massal, kemudian menelan biaya tinggi dan bersifat impersonal. Nah, jadi teknologi ini kayak bisa lebih mempercepat dalam memproduksi korannya. Misalnya koran seminggu sekali. Nah, karena sekarang teknologi udah cepat, udah canggih, makanya sehari tuh bisa ngasilin 100, 200 bahkan banyak gitu ya. Terus kayak biayanya lebih ditekenin, biayanya yang keluar lebih kecil, tapi pemasukan itu lebih banyak. Nah, biasanya teknologi ini mempengaruhi dari sisi itunya, dari sisi finansial, terus ukuran, kecepatan, dan efisiensi dari koran itu sendiri gitu. Nah, nggak beda jauh teknologi percetakan jarak jauh juga nih ada.
pada masa sekarang. Teknologi jarak jauh ini memungkinkan koran bisa diterima pembaca lebih pagi. Kayak Harian Kompas dan Jawa Pos misalnya menggunakan koran yang memanfaatkan teknologi percetakan jarak jauh ini. Dengan penggunaan teknologi tersebut, maka pembaca Kompas di Bandung bisa menerima koran pada sekitar pukul 4 pagi dini hari. Nah, jadi dia tuh jarak jauh maksudnya adalah daerah-daerah yang jauh-jauh dari kantor pusat kita bisa menerima berita itu lebih cepat, lebih pagi, lebih ter-up to date. Jadinya mereka tidak ketinggalan berita sama sekali. Nah, ini biasanya adalah teknologi jarak jauh yang dipakai pada masa kini agar orang-orang tetap dapat menikmati berita, tetap dapat mengakses berita dengan lebih cepat. Seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ada bentuk-bentuk media cetak. Nah, bentuk-bentuk media cetak ini udah kayak tadi tuh ya. Nih, di sini ada koran, terus ada tabloid di bawahnya. Habis itu ada majalah dong bawahnya sini. Nah, ya tuh biasanya 3 ini, koran, majalah, dan tabloid ini biasanya adalah bentuk-bentuk media cetak seperti itu. Kemudian ini masuk ke manajemen media cetak. Manajemen organisasi pada media cetak ini bisa kita lihat yang pertama dari struktur organisasi medianya. Nggak terlepas ya dari strukturnya, sebuah media pun memerlukan struktur agar dapat berjalan sempurna. Nah, apa aja sih strukturnya? Yang pertama ada pemimpin umum. Pemimpin umum. Nah, pemimpin umum ini bertanggung jawab terhadap semua penerbitan pers yang mencakup bidang idealisme dan komersil organisme media cetak. Biasanya pemimpin umum inilah yang menggariskan arah kebijakan media cetak tersebut. Nah, pemimpin umum ini biasanya ya yang punya lah ya, biar lebih enak aja nyebutnya. Terus yang selanjutnya ada pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi ini atau ya populer banget disebut dengan Pemret, bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja redaksi. Jadi Pemret ini adalah yang membawahi segala ya bawah-bawahannya kayak wartawan, kameramen, terus editor, dia itu membawahi semua itu. Kemudian ada lagi redaktur bidang, desk, atau penanggung jawab rubrik. Biasanya ini bertugas menentukan isi media cetak yang akan diterbitkan dan memutuskan pemuatan atau penolakan memuat tulisan yang dibuat wartawan atau penulis luar. Nah, biasanya berita yang telah diambil oleh wartawan dia buat dulu. Kemudian setelah dia buat, biasanya dia berikan ke bagian redaktur berita bidang desk ini. Jadi nanti dia yang akan mengolah kalimat-kalimat mana yang bagus untuk dimasukkan atau dihapuskan, seperti itu. Kemudian untuk reporter atau wartawan, kita tahu sendiri dia adalah presenter atau bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah serta menulis berita yang telah dia dapatkan. Kemudian ada pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi media massa. Ini lebih kayak pemimpin, kalau pemimpin umum tadi bedanya sama pemimpin perusahaan, pemimpin umum itu mungkin dia di atasnya ini ya, di atasnya Pimret. Nah, kalau pemimpin perusahaan ini yang punyanya. Kayak gitu nggak sih, Ber? Gitu nggak? Iya. Oh, iya kata dia. Ya udah, oke. Kemudian ada bagian sirkulasi. Bagian ini bertanggung jawab pada kegiatan pemasaran baik penjualan secara berlangganan maupun eceran. Oh, jadi dia adalah bagian penanganan distributornya. Kemudian bagian iklan bertugas utama adalah manajer iklan yang mencari pemasang iklan dan menjual ruang-ruang iklan yang disediakan media. Nah, dalam sebuah koran biasanya ada sela-sela di mana akan dimasukkan sebuah iklan. Nah, disitulah bagian iklan ini harus pintar-pintar mencari orang yang mau memasang iklan di dalam sebuah koran. Biasanya di situ nanti dia menetapkan sebuah harganya juga, bagaimana penerbitannya, berapa lama, itu nanti bagian iklan ini yang akan membahasnya.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagian administrasi dan keuangan. Tidak kalah penting di dalam sebuah perusahaan koran atau media cetak, administrasi atau keuangan ini bertugas untuk menangani bidang administrasi dan keuangan. Bagian ini menangani penggajian karyawan, pembayaran honorarium, penulis luar, menyusun rencana anggaran, dan membukukan pendapatan. Jadi kayak misalnya ada orang luar yang mau menulis berita, nah itu biasanya nanti dapat honor dari perusahaan media cetak tersebut. Nah, nanti dia ini yang bakalan ngeluarin pendapatannya itu. Kemudian ada manajemen pemasaran media cetak. Dalam membahas pemasaran media cetak ini, kita kembali ke konsep pemasaran yang termasyhur yang sudah kita bicarakan pada modul sebelumnya, yaitu 4P. Apa aja tuh? Ada produk, price, place, dan promotion. Kita tahu sendiri, produk adalah produk yang kita jual itu apa. Kemudian price ini adalah harga yang ditentukan untuk menjual suatu produk tersebut. Kemudian yang ketiga, place. Place ini biasanya kita menetapkan untuk kalangan mana atau daerah mana koran ini akan dipasarkan sesuai dengan harganya. Misalnya untuk kalangan menengah ke bawah, harganya harus disesuaikan dengan kalangan atau tempat yang telah kita sesuaikan. Kemudian promosi. Promosi ini adalah tawaran-tawaran yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang akan membeli produk kita. Seperti itu pemirsa, teman-teman yang saya cintai. Nah, itu dia tadi penjelasan yang udah Juni kasih. Sebenarnya mudah banget untuk memahami media cetak. Yang kalian perlukan hanyalah memahami dari rangkuman tadi bentuk-bentuk media cetak, yaitu ada tabloid, koran, dan majalah. Kemudian selanjutnya ada apa tadi? Apa manajemennya? Ada 4P. Apa tuh 4P? Ada price, place, produk, dan promotion. Seperti itu. Jadi itu mudah banget tuh dipahami. Kalian gak perlu pusing-pusing. Tinggal lihat video ini deh. Kalian bakal paham. Dan terima kasih untuk semuanya. Video pembelajaran kali ini harus dipahami dengan cermat supaya kalian paham. Untuk itu, Juni pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!